saya Salvia Rizkara Fatuma dengan NIM 222111129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem operasional asuransi jiwa. Saya akan membahas 7 bab mengenai materi asuransi jiwa. Yang pertama, pengertian asuransi jiwa. Yang kedua, akad asuransi jiwa. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan dana. Yang keempat, sumber biaya operasional. Yang kelima, underwriting. Yang keenam, aplikasi ta'awun dalam mekanisme asuransi. Dan yang terakhir, ketujuh, konsep aktuaris desain produk. Bab yang pertama yaitu pengertian asuransi jiwa. Suatu bentuk perjanjian antara pihak tertanggung nasabah dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi berjanji untuk memberikan sejumlah uang pertanggungan jika terjadi risiko yang dijamin, seperti kematian, kecelakaan, atau kondisi lainnya, sesuai dengan ketentuan polis. Selanjutnya, konsep operasional jiwa. Asuransi jiwa, pembayaran premi, uang pertanggungan, polis asuransi, penerima manfaat dan tertanggung, memberikan manfaat dari asuransi jiwa, pengelolaan cadangan teknikal, dan yang terakhir klaim manfaat. Selanjutnya, akad asuransi jiwa. Akad dalam asuransi jiwa merupakan dasar perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Ada 2 jenis akad yang dapat digunakan dalam asuransi jiwa. Yang pertama, akad tabaruk, saling menolong. Yang kedua, akad tijari, perdagangan. Mekanisme pengelolaan dana. Asuransi jiwa konvensional melibatkan penerimaan premi dari pemegang polis yang kemudian digunakan untuk membayar klaim dan biaya operasional perusahaan. Dalam mekanismenya tidak ada pemisah antara dana peserta dengan dana tabaruk. Semua bercampur menjadi satu dan status dana adalah dana perusahaan. Perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan kemana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram sebagai akibat dari sistem pengelolaan seperti ini. Maka secara syar'i, asuransi konvensional tidak dapat melepaskan diri dari adanya praktik yang diharamkan Allah, yaitu gharar, maisir, dan riba. Asuransi jiwa syariah. Perusahaan sebagai pemegang amanah, sistem pada produk saving, ada unsur tabungan, sistem pada produk non-saving, dan yang terakhir manfaat asuransi atau manfaat takafuli. Sumber biaya operasional. Asuransi konvensional dalam menentukan perhitungan premi asuransi jiwa konvensional terdapat 3 unsur utama: mortalitas, suku bunga, loading, pembebanan biaya operasional. Asuransi syariah bagi hasil surplus underwriting, bagi hasil investasi, dana pemegang saham, dan loading, kontribusi biaya. Underwriting itu apa sih? Underwriting disebut seleksi resiko. Seleksi resiko di sini maksudnya yakni proses penaksiran atau penilaian dan pengklasifikasi tingkat resiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung. Proses underwriting yang baik sangat dibutuhkan baik untuk kepentingan perusahaan asuransi maupun bagi para tertanggung. Dengan proses underwriting yang baik, perusahaan asuransi dapat memastikan tidak ada risiko yang menyebabkan kesulitan besar bagi perusahaan di belakang hari. Dengan demikian, pelaksanaan underwriting yang baik dapat melindungi perusahaan asuransi dari kerugian sekaligus memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan mendatangkan laba. Tugas underwriting yaitu yang pertama, mempertimbangkan risiko yang diajukan. Yang kedua, memutuskan penerima atau menolak risiko yang diajukan, menentukan syarat dan beberapa ketentuan serta lingkup ganti rugi. Selanjutnya, mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta. Yang terakhir, mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit.
Selanjutnya itu ada jenis-jenis resiko yang mempengaruhi underwriting. Yang pertama, increasing risk atau resiko menarik. Yang kedua, risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun terutama polis. Yang ketiga, constant extra risk, risiko ekstra yang menetap. Ada juga proses underwriting. Proses underwriting itu yang pertama pengajuan surat permintaan. Yang kedua, analisis risiko. Yang ketiga, penerbitan polis. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi underwriting, yaitu yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga aspek medis. Nah, aspek medis itu ada beberapa hal juga. Yang pertama kondisi fisik, sejarah personal, sejarah keuangan, status finansial, dan pekerjaan. Underwriting pada asuransi jiwa syariah adalah underwriting merupakan proses penaksiran dan pengelolaan tingkat risiko yang terdapat pada seseorang tertanggung. Namun, dalam asuransi syariah, untuk menyeleksi risiko secara implisit tergabung dua elemen penting, yaitu seleksi dan klasifikasi. Seleksi adalah proses di mana perusahaan mengevaluasi proposal individu mengenai ganti rugi untuk mengetahui tingkat risiko yang diajukan pemohon. Sedangkan klasifikasi yaitu proses menetapkan peserta pada kelompok individu yang secara tepat memiliki kesamaan probabilitas kerugian yang diperkirakan. Aplikasi ta'awun dalam mekanisme asuransi. Adanya prinsip ta'awun yang dijalankan oleh lembaga asuransi syariah dengan tujuan untuk saling tolong-menolong di antara peserta asuransi syariah. Adanya rasa empati dan keinginan saling menolong jika ada di antaranya peserta yang mendapatkan suatu musibah atau kesulitan yang secara syariat harus dibantu. Aktuaris. Aktuaris adalah seseorang yang ahli dalam ilmu aktuaria dan telah melulusi ujian sertifikasi oleh Asosiasi Aktuaris. Aktuaria di sini adalah cabang ilmu matematika terapan dengan kombinasi dengan berbagai ilmu lainnya seperti statistik, kalkulus, sistem numerik, hingga aplikasi IT. Dalam melakukan perhitungan prediksi, risiko keuangan, perhitungan premi, perhitungan cadangan, dan lain-lain, asuransi menggunakan ilmu aktuaria. Oleh karena itu, asuransi merupakan industri yang paling banyak menggunakan aktuaris. Jadi, tugas dari aktuaris adalah untuk memprediksi risiko keuangan yang akan terjadi di masa depan, tentang kapan dan bagaimana kejadian tersebut akan terjadi. Desain produk asuransi jiwa ada 8. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka. Asuransi ini memberikan perlindungan jiwa dalam jangka waktu tertentu, misalnya 10, 20, atau 30 tahun. Premi yang dibayarkan umumnya lebih terjangkau dibandingkan asuransi jiwa seumur hidup, namun hanya memberikan perlindungan tanpa nilai tunai atau investasi. Hal ini memiliki manfaat di mana uang pertanggungan dibayarkan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia dalam periode polis. Contoh dari produk asuransi jiwa berjangka ini adalah Manulife Protection Plan. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi ini memberikan perlindungan seumur hidup dengan manfaat uang pertanggungan yang dibayarkan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Manfaat yang diberikan pada asuransi ini adalah premi dibayarkan sepanjang hidup dan polis memberikan nilai tunai yang bisa dicairkan di masa depan. Yang ketiga, asuransi unit link. Asuransi jenis ini adalah kombinasi antara perlindungan jiwa dan investasi. Sebagai premi yang dibayarkan digunakan untuk membeli unit investasi yang bisa dipilih oleh pemegang polis. Hal tersebut bermanfaat menyediakan perlindungan jiwa serta kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari investasi seperti saham atau obligasi. Yang keempat, asuransi jiwa kesehatan dan kecelakaan. Asuransi ini menyediakan perlindungan jiwa sekaligus manfaat tambahan berupa rawat inap dan kecelakaan. Aspek kepesertaan atau tertanggung perusahaan asuransi kesehatan berdasarkan jenis produknya yang terbagi menjadi 2, yaitu produk kecelakaan dan produk kesehatan. Yang kelima, asuransi jiwa kredit. Produk yang dirancang pada asuransi ini
adalah untuk menanggung sisa kewajiban utang kredit apabila pemegang polis meninggal dunia atau mengalami cacat tetap. Dari itu, asuransi ini memberikan manfaat untuk mengurangi risiko finansial bagi keluarga atau ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Yang keenam, asuransi jiwa anak. Asuransi jiwa untuk anak-anak ini memberikan manfaat perlindungan hingga usia tertentu dan dapat diubah menjadi polis seumur hidup atau unit link. Yang ketujuh, asuransi jiwa syariah. Produk asuransi yang menggunakan prinsip syariah di mana premi yang dibayarkan dikelola berdasarkan prinsip investasi syariah dan tidak ada unsur riba, gharar, dan mesir. Yang kedelapan, asuransi jiwa dwiguna. Produk dari asuransi jiwa dwiguna ini memberikan manfaat ganda, yaitu perlindungan jiwa dan akumulasi nilai tunai di masa depan. Kesimpulannya yaitu asuransi jiwa adalah bentuk perlindungan finansial bagi tertanggung yang memberikan uang pertanggungan apabila terjadi risiko seperti kematian atau cacat tetap. Akad dalam asuransi jiwa terdiri dari akad tabaruk saling tolong-menolong yang berlaku dalam asuransi syariah dan akad tijari perdagangan pada asuransi konvensional. Pengelolaan dana asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan dana untuk membayar klaim. Biaya operasional berasal dari pengelolaan risiko, pemasaran, dan administrasi. Underwriting berfungsi untuk menilai risiko dan menentukan besarnya premi. Dalam asuransi syariah, aplikasi ta'awun menjadikan dana yang terkumpul sebagai alat saling membantu antar peserta. Selain itu, aktuaris berperan penting dalam merancang produk asuransi yang tepat berdasarkan perhitungan matematis dan statistika. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.